Konsistensi dalam percepatan penanganan stunting masih gencar dilaksanakan oleh berbagai pihak, tidak terkecuali perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten, sektor program percepatan pencegahan stunting di Provinsi Banten, optimalisasi kinerja dalam melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau RANPASTI, yang telah disusun sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 terus dilakukan, seperti yang nampak pada agenda monitoring evaluasi pelaksanaan kinerja TPPS dan Satgas Stunting Provinsi Banten yang berlangsung di Jayakarta Hotel Anyer, Kabupaten Serang, Selasa 22 November 2022. Mengundang segenap tim percepatan penurunan stunting atau TPPS baik di tingkat provinsi serta perwakilan 8 kabupaten kota. Fokus dari kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk memproyeksi hasil kinerja yang telah dilaksanakan terkait percepatan penanganan stunting, diantaranya melalui paparan yang disampaikan oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Banten. Dan di daerah tentu saja untuk bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai dari APBD BKKBN itu tentu saja harus ada aturan yang lebih spesifik dari kepala daerah masing-masing. Kemudian juga ada RANPASTI. Selain mengevaluasi kinerja terkait percepatan penurunan stunting dengan mengulas berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan, pada kesempatan yang sama dilaksanakan pula launching Dulur Penting, yakni gerakan sosial penanganan stunting melalui donasi telur yang progres kegiatannya sendiri akan dipantau selama 6 bulan, yang mana kegiatan tersebut juga dilaunching langsung oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Banten M. Tranggono. Menyikapi temuan yang dipaparkan perwakilan BPKP Provinsi Banten, Project Officer Satgas Stunting Pusat Rio Christian Utomo menilai hal tersebut sangat baik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, temuan-temuan yang telah dipaparkan oleh BPKP Banten dapat menjadi acuan bagi masing-masing sektor agar mampu berbenah dalam menentukan langkah-langkah pencegahan dan penurunan stunting sesuai target yang ditentukan pemerintah. Kita harus kritik otokritik ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan si A, si B, si C gitu kan. Tadi sudah saya sampaikan, ayo kita ngacak bareng-bareng gitu kan. Oh ternyata aku kurang maksimal gitu kan, jadi dari pihak saya kita harus memperbaiki yang sini, dari pihak lain harus memperbaiki yang sini. Jadi kan udah kita punya acuan masing-masing apa yang harus dilakukan masing-masing gitu kan. Makanya ini BPKP tadi kan saya bilang kalau BPKP itu secara kedokteran dia membedah patologisnya, penyakitnya di mana saja gitu kan. Sedangkan BKKBN kita punya RANPASTI-nya, ini seharusnya fisiologinya yang normal seperti ini loh. Ternyata ditemukan penyakitnya seperti ini. Jadi dari pencegahan gitu kan jangan sampai terulang kembali seperti apa. Jadi ini menjadi masukan sekali dari BPKP untuk koreksi kita pribadi juga dan untuk teman-teman yang lain pastinya seperti itu kan. Jadi disampaikan harus lebih komunikasinya harus lebih baik lagi dengan pihak satu dengan pihak yang lain seperti itu. Jadi ini disampaikan PJ Sekretaris Provinsi Banten M. Tranggono. Dirinya mengapresiasi upaya-upaya percepatan penurunan stunting seperti gerakan Dulur Penting yang diinisiasi oleh perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Meski begitu, Tranggono menekankan perlu adanya penyesuaian terkait strategi yang dilakukan agar program tersebut dapat berjalan tanpa mempengaruhi komoditas telur di pasaran. Semua pihak ini punya kesempatan, artinya untuk bagaimana menangani stunting. Jadi artinya BKKBN ini juga sebagai leading dan tadi meluncing kaitan dengan kegiatan dulur stunting, pembagian telur, donasi telur untuk stunting. Nah ini saya hanya pesan kepada BKKBN ini tadi memang dengan telur itu akan membagikan UMKM. Tapi di sisi lain memang data yang ada ini inflasi ini kan penyebabnya juga telur nih, harga telur naik. Jadi dijelaskan PLT perwakilan BKKBN Provinsi Banten Nuriski Permana Jati, beberapa hal menjadi perhatian khusus dari perwakilan BPKP Banten, yakni terkait kebijakan yang dinilai kurang sesuai atau tidak saling mendukung, maupun evaluasi dari strategi yang diterapkan serta capaian kinerja yang belum sesuai harapan.
Ya memang yang menjadi temuan bahwasannya masih ada aturan-aturan yang masih berbenturan di OPD gitu ya, di pelaksanaan di TPPS maupun dari target-target capaian yang belum mungkin sesuai dengan harapan ataupun target sasaran yang belum dibuat gitu. Padahal itu diperlukan sebagai mengukur bagaimana kinerja kita dengan adanya sasaran antara gitu. Selanjutnya terkait launching dulur penting, dipaparkan bahwa pada dasarnya dulur penting adalah gerakan amal yang membuka peluang bagi siapapun untuk dapat berkontribusi terhadap penanganan stunting melalui donasi telur. Menyikapi arahan PJ Sekda Provinsi Banten, Nur Rizky menambahkan, pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan mitra-mitra strategis maupun pihak swasta agar gerakan sosial ini mampu memberi kebermanfaatan bagi masyarakat, utamanya dalam pengentasan stunting di Banten. Ya, dulur penting ini adalah singkatan dari donasi atau donatur telur ya peduli stunting. Nah, di sini sebenarnya kita ingin membuat gerakan ya charity sebenarnya, gimana setiap kita individu kemudian mitra kami ataupun perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap anak-anak stunting bisa memberikan kontribusi dengan memberikan protein khususnya telur gitu ya. Dan tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, ya, Bapak PJ Sekda, memang ini kan gerakan bersama ya. Tentunya apa yang beliau khawatirkan ya kita sama-sama menjaga ya. Karena nanti memang bukan hanya dari masing-masing kita saja yang memberikan telur, tetapi kita juga akan melibatkan nanti lintas sektor juga begitu ya. Mungkin nanti kita memberdayakan juga UMKM ya. Kemudian nanti dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang peternakan, kita akan dibarangkul juga agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap gerakan dulur penting ini. Tentunya untuk target 2024 kita sudah punya namanya rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia, aturan pasti. Dan selama kita bisa melakukan itu sesuai dengan step-step yang sudah ada pada Ranpasti, ya insya Allah ya kita yakin dengan kolaborasi, konvergensi, integrasi kegiatan lintas sektor, kita bisa menurunkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kita harus optimis untuk Banten, zero new stunting, dan yang sudah stunting pun kita intervensi agar kualitas hidup mereka bisa lebih baik lagi. Berkaca pada target penurunan stunting di tahun 2024, Nur Rizky optimistis jika seluruh pihak dapat berkomitmen pada rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia atau Ranpasti. Target 14% di tahun 2024 bahkan Banten Zero New Stunting di Banten dapat diwujudkan.